Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Wais Irsyada dari kelas 12 F10. Di sini saya akan menerangkan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. Dalam teori ekonomi klasik, ada 3 pendapat dari para ahli nih yang terkenal, di antaranya Adam Smith, David Ricardo, dan juga Thomas Malthus. Dari teori Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian dan suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika ada pertumbuhan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan untuk proses produksi barang dan jasa. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 2 faktor yang saling berkaitan, yaitu pertambahan penduduk dan pertambahan output total. Dari teori ekonomi neoklasik, dari teori Robert Solow, ekonomi dipengaruhi 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usaha semakin banyak. Jika pertumbuhan penduduk tinggi, akan terdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja. Dan jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang digunakan akan semakin canggih. Kesimpulannya, jika 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meningkat, maka terjadi peningkatan hasil produksi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.